Oke, di video ketiga ini aku akan bahas soal area. Apa itu area? Jadi area ini adalah segala hal yang jadi tanggung jawab kamu dan gak ada deadline-nya. Jadi apa yang paling membedakan sama project adalah dia gak ada deadline-nya dan harus dikerjakan secara berkelanjutan. Nah, misalnya ada menjaga kesehatan dan pola makan, networking, mengembangkan diri, spiritualitas. Biasanya hal-hal yang ada di area ini sifatnya kayak habit gitu. Terus gimana cara pakainya? Sebenarnya ini sama persis kayak yang project ya. Cuman aku akan kasih contoh ketika template-nya udah banyak isinya gitu. Jadi ini persis kayak di project, ada tab semua, sedang berjalan, sampai diarsipkan. Terus juga ini akan terfilter sendiri berdasarkan statusnya. Terus di bagian sini ada informasi soal prioritas, kamu bisa sesuaikan. Ada juga statusnya, nanti kamu bisa ubah juga kalau misalnya statusnya berubah. Terus di sini ada informasi total project dalam area ini. Nah, jadi aku akan kasih contoh, misalnya kamu bikin satu area. Nah, ini areanya adalah misalnya networking. Nah, di sini ini isi template-nya mirip kayak di project, ada journaling refleksi, cuman pertanyaannya emang agak beda sedikit. Ada 4 pertanyaan. Terus di sini udah bukan smart goals lagi, tapi kondisi ideal, karena again area itu nggak ada deadline dan target yang pasti gitu, nggak bisa dibikin smart goals gitulah. Terus di bagian sini ada daftar project. Nah, biasanya di area ini ada project-project turunan gitu. Jadi misalnya networking. Networking ini daftar projectnya adalah misalnya ikut 10 kegiatan komunitas offline, misalnya kayak gitu. Nah, dari sini nanti bisa disesuaikan lagi projectnya, detailnya seperti apa, resource-nya apa. Nah, selain project, ada juga daftar resource. Ini mirip banget plek-ketiplek kayak yang project. Ada 3 tab, nanti kamu kalau mau nambahin bisa klik antara di sini atau di sini. Nah, nanti kan ini kan project di dalam ini ya, network ya. Nanti tuh bakal otomatis kecatat seperti ini. Dan di setiap projectnya ini kan ada yang aktif, ada yang misalnya belum dikerjain atau udah selesai, nanti akan ada informasinya gitu. Project aktifnya ada berapa dari total berapa project. Nah, di sini juga kamu bisa langsung nambah project baru ya dari button ini. Misalnya networking, kamu mau nambah project ikut kelas komunikasi, misalnya kayak gitu ya. Itu bisa disesuaikan. Terus juga kalau mau nambah resource untuk area ini juga bisa kamu pakai shortcut di sini. Gitu. Ini misalnya tips komunikasi misalnya. Seperti ini bisa disesuaikan juga detail lainnya. Nah, terus ini kan ada gambar ya, ada gambar-gambarnya. Nah, kalau misalnya cara bikinnya, kamu bisa klik halaman ini, terus kamu bisa add cover di sini. Nah, nanti kamu ini kayak otomatis ke-generate sama si Notion-nya, cuman kalau kamu mau adjust, kamu bisa change cover. Ini ada beberapa opsi, ada galeri dari Notion, kamu bisa upload juga, tapi pastiin filenya ini nggak lebih dari 5 MB ya. Terus bisa juga copy paste link dan kamu bisa cari gambar dari Unsplash langsung di sini. Cuman sebenarnya dari Unsplash ini nggak selengkap itu sih. Jadi kalau aku sih biasanya antara upload atau langsung masukin link gambarnya aja. Gitu. Dan tips lainnya juga karena ini tampilannya agak ke tengah gitu. Jadi disarankan kamu nanti pilih gambarnya yang agak wide kayak gini. Ini contohnya nih gambar aku yang dia tuh kayak potret gitu, jadi kayak kepotong tengah-tengah. Terus ini juga dia kayak kotak. Tapi karena dia tampilan galerinya jadi wide gitu, jadi kayak banyak yang kepotong. Jadi nanti kamu bisa coba sesuaikan aja gambarnya supaya nanti hasilnya jadi oke gitu lah, nggak kepotong. Oke, gitu aja kita akan bahas soal research di video selanjutnya.